hamil harus dicek dia misalnya asam sulfat yodiumnya terpenuhi nggak. Ketika anaknya lahir sampai 2 tahun ASI-nya terpenuhi nggak. Screening anemia. Nanti kalau sudah menikah, sudah hamil harus dicek yodium, asam sulfat ini memenuhi nggak. Nanti kalau sudah melahirkan anaknya harus dicek juga 2 tahun harus ASI. Lalu setelah itu MPAS-nya seperti apa, kandungan proteinnya seperti apa. Terus nanti kalau udah sekolah ya itu tadi kalau bisa disediakan makan siang gratis dan susu. Lalu ketika hamil harus dicek dia misalnya asam sulfat yodiumnya terpenuhi nggak. Asam sulfat yodiumnya terpenuhi nggak. Asam sulfat yodiumnya terpenuhi nggak. Gila bener. Orang hamil disuruh penuhin asam sulfatnya. Kacau dah. Asam sulfat sama asam belimbing sayur sama-sama keras. Kacau wapres lo tuh, woi. Ajarin apa tuh tukang kuda bisiknya, biar kalau diajak debat jadi kagak begitu obrolannya. Apa sih coba sih? Katanya kuliah di Australia. Nggak taunya dagang cilok. Parah nih, parah. Lo, gak bahaya tak? Saya kok jadi semakin yakin ya kenapa Gibran ini takut untuk debat. Karena dia untuk membedakan asam sulfat dan asam folat saja tidak paham. Masa ya dikatakan bahwasanya ibu-ibu yang hamil itu disuruh ngecek kebutuhan asam sulfatnya apakah sudah terpenuhi. Lah ini kan jelas ngawur sekali. Yang dibutuhkan ibu-ibu hamil itu bukan asam sulfat tapi asam folat. Kalau asam sulfat itu bahan kimia yang bisa menyebabkan luka bakar. Paham gak? Nanti bilang pendukungnya nggak apa-apa, nggak bisa berdebat, nggak bisa ini, yang penting bisa bekerja. Proyek-proyek yang di Solo itu kebanyakan kan dari pusat. Aduh, coba deh pendukungnya itu dicek, ya kan? Gibran kalau nggak ada bapaknya, ya pelongok-pelongok, belimbing sayur, mudah rontok, kecut asem. Parah. Nah, gimana setelah menonton cuplikan video Gibran barusan? Ternyata apa yang disampaikan oleh Gibran itu template di mana-mana dia menyampaikan bahwasanya ibu-ibu hamil itu membutuhkan asam sulfat. Nah, bayangkan kalau saya dan teman-teman lainnya ini tidak mengkritisi, tidak meluruskan. Apa jadinya ketika orang-orang yang ngefans berat sama Gibran, kemudian mereka ini menenggak beneran asam sulfat? Lah, apa nggak wassalam? Kok malah saya dan teman-teman lainnya yang mengkritik, yang meluruskan, malah dituduh cuma menghina, cuma membuli. Belimbing sayur. Sekalinya ngomong langsung blunder. Sejak kapan asam sulfat kok diisi orang hamil? Anda belajar di mana, Mas? Katanya lulusan luar negeri. Lulusan S2. Jasanya asli. Kok nggak bisa bedain asam sulfat mana asam folat? Di mana-mana, Mas. Yang buat orang hamil itu asam folat, bukan asam sulfat. Jadi buat ibu-ibu nih, kaum perempuan yang idolakan belimbing sayur, tolong dipikir 1000 kali lagi deh buat memilih pemimpin yang modelan begini dijadiin pemimpin. Mau dibawa kemana bangsa kita, Bu? Yang modelan begini yang dilelukan. Parah. Anak saya juga tahu kali, Bu, apa itu asam sulfat, apa itu asam folat. Aduh, kacau. Ya, Bu ya. Salam perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Gibran, setahu aku juga kayak orang bodoh deh. Tapi setahu aku itu tuh asam folat, bukan asam sulfat. Ini tuh bukan ujian TK, ujian SD yang kalau salah masih bisa dimaklumi. Ini tuh memimpin negara. Kalau salah bisa-bisa kita dijajah lagi. Sebelum seperti dahulu ratusan tahun lalu, mau emang dijajah lagi.
lagi disorot nih Mas di media sosial gara-gara Mas Gibran salah sebut asam sulfat untuk ibu hamil. Ini jadi sorotan. Apa sih kemarin saya nyebutnya? Asam sulfat. Yodium Mas. Salah ya? Iya Mas. Itu salah Mas. Itu kan jadi sorotan itu Mas. Oh, oke. Ya mohon maaf, mohon dikoreksi ya. Harusnya apa tuh Mas kalau bukan asam sulfat? Biasa nanya apa? Asam folat. Kemarin saya nyebutnya apa? Asam sulfat. Asam folat. Sorry ya, maaf, mohon dikoreksi. Tapi ini jadi kayak itu loh Mas, pesimis masyarakat karena Mas Gibran salah sebut Oh ya, dengan kemampuan. biar warga yang menilai ya.